Yesus lawatlah hamba-Mu, dengar doaku, janganlah Tuhan berlalu, berilah murka-Mu. Yesus Tuhan, dengar doaku, janganlah
Selamat hari Minggu untuk kita semua. Diberkatilah umatnya dalam ibadah ini. Selamat hari Minggu, terpujilah Tuhan Maha Pengasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis. Topik ibadah minggu kita adalah orang benar di mata Tuhan. Sepatutnya kita bersyukur atas tuntunan Tuhan dalam hidup kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, tuntunlah kami selama beribadah untuk sungguh-sungguh bersekutu dalam sukacita dan dalam kekudusan-Mu. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Marilah satukan hati untuk mengawali ibadah ini dengan menyanyikan pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 585, Mari Beribadah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami.
Tolong dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal. Karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ajarlah kami selalu untuk memahami semua perintah-Mu, agar iman kami tumbuh pada Tuhan, sumber hidup umat-Mu. Makin lama semakin kuat iman kami kepadamu. Perilaku kami seturut firman-Mu. Dengarlah hukum Taurat Tuhan dalam ibadah kita hari ini, yaitu hukum Taurat kelima sampai ke-10. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat ke-9, jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Hatiku gemar memuji karena kasih rahmat-Mu, bagai bunga pagi hari, mekar tercapaikanku. Kuasa dosa atap kami, sirna karena kasih-Mu. Sukacita yang abadi ibadahku Tuhanku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk ibadah ini, yaitu dari kitab Roma 12 ayatnya yang ke-17 sampai 21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus inginkan hidupku bersinar baginya. Di mana kapanpun aku merenungkannya. Bersinar
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sungguh ku tak menyangka Kau selalu di sampingku, tapi aku tak tahu maksudmu. Oh, Tuhan, oh, oh
Kau selalu denganku. Dekatlah Tuhan, tetap bersamaku. Betapa indah dan bahagia hidup ini selalu denganmu. Setiap saat aku bersujud, ku harap kau selalu denganku. Dekatlah Tuhan, tetap bersamaku. Indah damai bersamamu, indah damai bersamamu Tuhan, indah damai bersamamu, indah damai bersamamu Tuhan. Shalom. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita dengarkan warta jemaat HKBP Bogor, Minggu tanggal 22 Agustus 2021. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-12 setelah Trinitatis. Topik minggu adalah orang benar di mata Tuhan. Yang kedua, anak lahir. Pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak ketiga bagi keluarga Bapak John Linal Naik Brando Manurung, Ibu Melinda Kusriani Boru Naibaho, alamat sektor Peniel. Yang kedua, pada hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan, anak pertama bagi keluarga Bapak Mardohar Silitonga, Ibu Weni Prianti Boru Simanjuntak, alamat sektor Ebenezer. Yang ketiga, pada hari Kamis 12 Agustus 2021, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan, anak ketiga bagi keluarga Bapak Usman Marbun, Ibu Sarmauli Boru Barutu, alamat sektor Kapernaum. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang kuat akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan bagi keluarga Bapak Wanti Lumban Gaul, Ibu Marta Boru Panjaitan, alamat sektor Yudea. Namun anak tersebut telah meninggal dunia sebelum menerima baptisan kudus. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan kepada orang tua dari bayi yang meninggal itu. Yang ketiga, yang meninggal dunia. Pada hari Selasa 17 Agustus 2021 telah meninggal dunia Bapak Rudolf Simatupang,
tutup usia 44 tahun, suami dari Ibu Nurini Clementina Buru Torus, alamat sektor Hermon. Sesuai dengan permintaan keluarga, pemakaman dilaksanakan di Barus, Tapanuli Tengah yang dilayani oleh HKBP Napakadung, Resort Tuka Hulbung, Persiapan Distrik 33 Barus Raya. Gereja mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang keempat, anggota jemaat belajar atau Ruas Parguru telah diterima sebagai anggota jemaat belajar keluarga Eva Lydia Buru Hutagalung dengan 1 orang anaknya datang dari Gereja Pentakosta Pusat Surabaya. Alamat Kampung Cibinong, RT 2 RW 2, Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Yang kelima, jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 22 Agustus 2021 telah pindah keanggotaan jemaat, yaitu keluarga Sintua Miduk Sihotang dengan 3 orang anak, alamat sektor Sion, pindah ke GKI Seroja, Cengkareng, Jakarta Barat. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin bergereja di tempat yang mereka temui. Yang keenam, baptisan kudus. Sesuai dengan warta minggu lalu, gereja kita akan melaksanakan pelayanan baptis kudus pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 di ibadah pukul 7 WIB. Bagi jemaat yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus, supaya datang mengikuti katerisasi baptisan pada hari Jumat 27 Agustus 2021 pukul 17 WIB bertempat di konsistori. Yang berikut pelayanan di masa PPKM darurat. Sesuai dengan surat edaran Mendagri nomor 34/2021 tertanggal 18 Agustus 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dan surat Preses tertanggal 19 Agustus 2021 tentang pelaksanaan ibadah minggu di masa perpanjangan PPKM. Maka mulai hari ini tanggal 22 Agustus 2021 kita melaksanakan ibadah di dalam gereja, yaitu masuk pukul 7 WIB, kita live pukul 11 WIB dan juga pukul 14 WIB, yang diikuti oleh 50% dari kapasitas gereja di setiap ibadah. Di setiap ibadah dan sedapat mungkin telah divaksin ya, dan mengikuti protokol kesehatan yang sangat ketat. Yang berikut pertanyaan huriah pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 pukul 19 WIB. Pertanyaan huriah akan dilaksanakan melalui media virtual Zoom, dan yang menjadi tuan rumah pertanyaan huriah adalah sektor Sion. Marilah kita bersama-sama mengikuti pertanyaan tersebut. Yang berikut pelantikan panitia pesta ulang tahun ke-89 Pesta Gotilon dan Pesta Parol Olopon HKBP Bogor, Resort Bogor tahun 2021. Pada hari ini Minggu 22 Agustus 2021 di kebaktian jam 7. Setelah warta akan diadakan pelantikan panitia pesta ulang tahun ke-89 Pesta Gotilon dan Pesta Parol Olopon HKBP Bogor, Resort Bogor tahun 2021. Yang berikut sekretaris huriah dan anggota Badan Audit
pada sermon Perhalado hari Selasa 17 Agustus 2021 telah terpilih Sekretaris Huriah HKBP Bogor periode 2021 sampai 2025 sesuai dengan aturan peraturan HKBP, yaitu Bapak Sintua HP Pasaribu, dan Badan Audit Huriah periode 2021-2025 sesuai dengan aturan peraturan HKBP, yaitu Bapak Sintua HA Haryanja dan Dahorman Limbong dan Poltak Parulian Rumah Horbo. Acara pelantikan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 di ibadah pukul 7 setelah warta jemaat. Yang terakhir, keuangan saldo tanggal 13 Agustus 2021 berjumlah Rp358.258.268. Pemasukan Rp21.690.821. Pengeluaran Rp13.928.037. Saldo tanggal 20 Agustus 2021 berjumlah Rp395.521.052. Demikian warta jemaat kita yang tidak kami baca dari depan. Mari kita baca di warta yang ada pada kita masing-masing. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang tiba saatnya kita akan melantik panitia pesta ulang tahun gereja kita yang ke-89, Pesta Gotilon dan Pesta Parolopolopon. Kita mengikutinya dalam bahasa Batak. Mari Demahita, kami undang panitia inti, ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara untuk maju ke depan, dan yang lainnya nanti silakan berdiri di tempat duduk masing-masing. Mari Demahita. Hamuak kadongan saha porseaon sedarion Minggu 22 Agustus 2020 sada tapatu pada pelantikan panitia pesta ulang tahun ke-89 Pesta Gotilon dan Pesta Parolopolopon HKBP Bogor Resok Bogor tahun 2021.
alani tabege majolos surat keputusan na jinahahon ni ketua para tahun. Dua titik 6 garing 8 garing 2021. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Bogor, Resort Bogor, yang berkedudukan di Jalan Paledang nomor 15 Bogor, menimbang A. Hasil sermon Parhalado tertanggal 10 Agustus 2021, B. Hasil rapat pimpinan gereja, panitia pesta yang terpilih di sermon Parhalado dan Parartaon tertanggal 15 Agustus 2021 untuk melengkapi susunan kepanitiaan. Memperhatikan perlunya pelaksanaan perayaan pesta ulang tahun ke-89 Pesta Gotilon dan Pesta Parolop-Olopon HKBP Bogor. Mengingat pelaksanaan program HKBP Bogor setiap tahunnya yang secara rutin telah dilaksanakan. Memutuskan dan menetapkan: 1. Susunan nama-nama panitia Pesta Ulang Tahun ke-89, Pesta Gotilon, dan Pesta Parolop-Olopon HKBP Bogor tahun 2021 sebagaimana yang tertera dalam lampiran surat keputusan ini. 2. Panitia bertanggung jawab kepada Parhalado melalui uluan Huria. 3. Panitia bertugas: A. Mempersiapkan dan melaksanakan Pesta Ulang Tahun ke-89, Pesta Gotilon, dan Pesta Parolop-Olopon HKBP Bogor. B. Selalu berkoordinasi dengan Parhalado HKBP Bogor di setiap sermon Parhalado. C. Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Huria melalui uluan Huria dan selanjutnya disampaikan ke Parhalado melalui sermon setelah 2 minggu melaksanakan pesta. Demikian surat keputusan ini diperbuat. Apabila ada kekeliruan dalam membuat surat keputusan ini akan ditinjau kembali. Ditetapkan di Bogor tanggal 22 Agustus tahun 2021, Pendeta HKBP Resort Bogor, Pendeta Anwar P. Nababan, Master Teologia, ditandatangani dan stempel basah. Susunan panitia Pesta Ulang Tahun ke-89, Pesta Gotilon, dan Pesta Parolop-Olopon HKBP Bogor, Resort Bogor tahun 2021. 1. Penanggung jawab: Uluan Nihuria, Pendeta Anwar P. Nababan, Master Teologi, Ketua Dewan Koinonia, Ketua Dewan Marturia, Ketua Dewan Diakonia, dan Ketua Parartaon. 2. Ketua calon Sintua Calvin Raja Guguk dari sektor Piniel. 3. Wakil Ketua calon Sintua D. Hutapea sektor Yudea. Sekretaris calon Sintua E. Marpaung dari sektor Piniel. Bendahara calon Sintua Nyonya Purba Boru Simbolon dari sektor Karmel. Seksi A. Seksi Dana Koordinator calon Sintua L. Boru Limbong sektor Nasaret. Anggota semua Sintua sektor, sebagian dari pengurus seksi Parupuan. B. Seksi Konsumsi Koordinator calon Sintua L.
Boru Silaen Sektor Kana, anggota Sintua PM Boru Silaen Sektor Yerusalem, sebagian dari pengurus seksi Parupuan. C. Seksi Ibadah, Koordinator Pendeta Rahman Pangaribuan, Sarjana Teologi, anggota Pendeta Ragima Boru Sitompul, Sarjana Teologi, Pendeta Yanti Masida Boru Sitohang, Sarjana Teologi. D. Seksi Acara Hiburan, Koordinator Dr. S. Pasaribu, Sektor Betania, anggota A. Boru Pardede, Sektor Karmel, dan Seksi Musik. E. Seksi Humas, Koordinator Calon Sintua FI Boru Situmorang, Sektor Sion, anggota Sintua T. Boru Sinaga, Sektor Yerusalem, dan Sintua JL Gultom, Sektor Sion. F. Seksi Perlengkapan, Koordinator Calon Sintua A. Sianturi, Sektor Galidia, dan anggota Sudi Punguan Ama. G. Seksi Keamanan, Koordinator Ketua Parataun, anggota Parataun, dan Jemaat Anggota TNI Polri. H. Seksi Dekorasi, Seksi Naposubulung HKBP Bogor, dan Seksi Remaja HKBP Bogor. I. Seksi Penerima Tamu, Guru Sekolah Minggu HKBP Bogor, anggota Seksi Sekolah Minggu HKBP Bogor. Pendeta HKBP Resort Bogor, Pendeta Anwar P. Nababan, Master Teologi, ditandatangani dan stempel basah. Demikian surat keputusan ini. Tuhan memberkati. Bagi Amang Inang yang sudah disebutkan tadi namanya, yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah, kami undang untuk berdiri di tempat, termasuk Amang Sintua, supaya berdiri. Dan juga Amang Inang yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, tanpa mengurangi rasa hormat, kami undang untuk berdiri di rumah masing-masing. Hamu kadongan saha porsiaun nunga di BG hamu surat haputusan taringotu panitia pesta ulang tahun ke-89, pesta Gotilon dan pesta Parolopolopon HKBP Bogor Resort Bogor tahun 2021 naung di Jahahon Nakin. Namanukum ma'au nuaing tuhamu. Olo dohamu mangula ulaun hapanitiauni gabe hasangapot di debata doho Yesus Kristus. Jalan olo dohamu ditotopon gabe panitia pesta ulang tahun ke-89, pesta Gotilon dan pesta Parolopolopon HKBP Bogor Resok Bogor tahun 2021 sadarion. Naulu dohami, saya dipargugui, jala dipatau Tuhan debata mahami, laho mangulahon hapanitiauni, bain sangap di guarna. Atong pinabaki mahamu gabe panitia pesta ulang tahun ke-89, pesta Gotilon dan pesta Parolopolopon HKBP Bogor Resort Bogor tahun 2021. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia. Amen. Sa itu hatama nama sumasuhamu, panitia nami, lau mangulahon ulaun muna. Asa tulu saluhutna nasinakapni uriata, bahen hasangopon ni debata. Martang yang mahita. Debata Jehovah di bagasa Yesus Raja Nihuria, nunga hupabakitami ali Tuhan panitia, pesta Parolopolopon, pesta ulang tahun, pesta Gotilon ni Huriam, na mangula nasida paradehon akka narikotu ulauni. Pasu-pasu masude panitia, naong jinahahon naking
ketua sekretaris, wakil ketua sekretaris bendahara doho sude aka seksi pergogoi patau jala dongani mana sida Tuhan laho mangula ulonna gabe hasangapod doho tamuliau di guarmu. Pinuji magwarmu ale Yesus Raja ni Huria na toktong mamasu-masu saluhut na akaruasmu. Lasongoni akaruasmu Tuhan. Toktong marlas ni roha di ulaon di pestai nangpe di masa ni pandemi patupaun nami secara sederhana. Pinuji maho olak nion rodi saliling ni lilingna. Amin. Mula tema yang mulak mahamu hudul ma hamu saluhna. Tauduti ma perminggota. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang mengikuti ibadah pada minggu ini, baik yang ada di dalam gereja meskipun dengan sangat terbatas, dan juga yang mengikuti ibadah di rumah secara live streaming. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 34 yang dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 18 akan saya bacakan untuk kita semua. Demikian bunyinya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup?
yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Khoras, Shalom. Amang inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, setelah beberapa minggu kita beribadah secara live streaming karena pandemi yang melanda negeri kita, dunia ini, dan sekarang kita sudah bisa memulai ibadah di gereja meskipun dengan jumlah kehadiran yang masih sangat terbatas sesuai dengan yang diaturkan oleh pemerintah. Tetapi puji Tuhan, kerinduan kita, mungkin selama ini kita sudah sangat rindu untuk hadir di gereja, dan sekaranglah waktunya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dalam keadaan sehat, dan harapan kami, doa kita, semua kita sehat-sehat Amanginang, jauh dari COVID-19. Amin. Amanginang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tanpa ditanya pun kita semua sudah pasti menyukai hidup dan menikmati umur yang panjang. Sudah pasti itu. Dan bahkan di dalam doa-doa kita setiap hari, supaya Tuhan memberikan kesehatan, supaya Tuhan memberikan umur yang panjang kepada kita. Dan itulah harapan kita, semua manusia mengharapkan itu, semua kita menyukai itu. Tetapi yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah hidup yang bagaimanakah yang kita sukai? Ngolu nasongo dia do, naikon si dalatonota. Apakah hidup yang bebas sebebas-bebasnya tanpa ada kontrol sama sekali, atau hidup yang semau gue tanpa peduli kepada hal-hal yang ada di sekitar kita, atau hidup yang serba cuek dan tidak mau tahu apa kata dunia tentang dirinya. Memang ada saja orang di dunia ini atas nama hak asasi manusia tidak peduli lagi terhadap nilai-nilai etika moral yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Seenaknya saja dia bertindak, seenaknya saja dia berperilaku. Tidak ada lagi rasa hormat kepada orang lain, tidak ada lagi kepedulian. Dia terlalu sibuk dengan dunianya sendiri. Apakah seperti itu hidup yang kita sukai? Nah, disinilah kita Amanginang melalui nats kita, bukan seperti itu arti dari menyukai hidup yang sesungguhnya. Dan kita kembali diingatkan melalui pemazmur. Menurut pemazmur, arti dari menyukai hidup dan menikmati umur panjang itu adalah takut akan Tuhan. Biar mida Jehovah. Itu yang sebenarnya yang menyukai hidup dan umur yang panjang. Takut akan Tuhan. Nah, itulah kita jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Berarti menggunakan hidup kita ini untuk hal-hal yang berguna, untuk hal-hal yang bermanfaat demi kemuliaan Tuhan. Sebab hidup ini adalah kesempatan. Ada lagu seperti itu. Hidup ini adalah
Harta he. Bukan itu. Itu lagunya ya. Atau aku yang salah? Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Bukan kesempatan berbuat yang jahat, tidak. Kesempatan untuk berbuat yang baik. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kesempatan untuk mempersembahkan hal-hal yang disukai, yang disenangi oleh Tuhan. Itulah kehidupan dari orang-orang benar di hadapan Allah. Takut akan Tuhan. Nah, sikap hidup orang-orang benar di mata Tuhan menurut pemazmur ada 3. Yang pertama, menjaga perkataan dari segala ucapan yang jahat dan hal-hal yang tidak benar. Itu di ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Itu yang pertama, sikap hidup dari orang yang takut akan Tuhan. Dan lidah, amanginang, itu adalah anggota tubuh kita yang sangat rentan untuk melakukan hal-hal yang jahat. Bisa saja kita tidak mencuri. Bisa saja kita tidak membunuh. Bisa saja kita tidak melakukan hal-hal yang onar dan sebagainya. Namun, nah disinilah kita harus hati-hati. Kata-kata kita bisa saja mengutuki orang lain. Kata-kata kita bisa saja mengucapkan makian dan yang tidak pantas yang membuat orang lain tersinggung, membuat orang lain marah, membuat orang lain merasa kecil harga dirinya dan yang lain-lain. Bisa saja sekali lagi tadi kita tidak berbuat kita tidak mencuri, kita tidak membunuh dan yang lain-lain. Tetapi kata-kata kita tanpa kita sadari yang menginang bisa saja tadi sekali lagi menyakiti hati orang melalui perkataan-perkataan makian dan yang lain-lain. Atau bisa saja karena sudah terbiasa mengucapkan kata-kata dusta atau kata-kata bohong, itu bisa merusak diri sendiri dan merusak orang lain. Nah, disinilah kita amanginang harus menjaga perkataan-perkataan kita. Sebab apa? Sebab kata pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Itu berarti kita harus hati-hati dalam perkataan-perkataan kita. Kita harus selalu tetap menjaga lidah kita menurut pemazmur. Karena bisa saja kata-kata yang kita keluarkan itu, makian dan yang lain-lain, itu bisa menjadi harimau yang menerkam kita, yang merusak kita sendiri. Alanido didok si tua-tua, jolo nidilat bibir asa nidok kata. Mikir dulu, baru ngomong. Nah, ini kita menginang. Jadi marilah kita pakai lidah kita, mulut kita untuk memuji Tuhan, untuk membuat bangga orang lain, untuk membuat senang orang lain dengan kata-kata yang benar. Kalau salah, kalau benar-benar. Janganlah kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Karena itu tadi yang dikatakan oleh pemazmur, takut akan Tuhan itu jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, inilah salah satu sikap dari orang-orang yang menyukai hidup yang sesungguhnya. Dan yang kedua, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, itu di ayat 15b. Kalau Paulus mengatakan ini tadi di kitab Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Mengapa dikatakan pemazmur demikian? Karena hanya orang yang melakukan kebaikanlah yang sesungguhnya menikmati kehidupan dan umur yang panjang dengan bahagia. Mengapa dia berbahagia? Karena tidak ada beban pikiran. Jadi dang marisuang kita mabenda denggadah akamanginang karena tidak ada beban pikiran bagi kita. Amin. Amin.
Jangan kita jemu-jemu, jangan kita bosan berbuat yang baik. Memang kadang-kadang kalau kita berbuat yang baik, bisa saja orang lain tidak peduli. Ada orang yang langsung putus asa, percuma saya berbuat yang baik, nggak ada gunanya. Itu tidak perlu kita keluarkan kata-kata seperti itu. Pasti berguna, sekecil apapun yang baik itu pasti berguna dan menjadi sukacita bagi Tuhan. Katakan dulu amin sekali lagi, amin. Unang madili hamuda, unang biarong madok kesakita, percuma do hubain nadinggan. Jangan lagi. Dan begitu juga untuk panitia kami ya, lakukanlah yang baik. Jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersungut-sungut. Sekecil apapun yang baik itu, mari kita lakukan. Karena apa? Karena disitulah kita memang sebenarnya menikmati hidup ini dengan bahagia. Tidak ada beban dalam pikiran kita. Dia tidak mau memberikan hidupnya untuk hal-hal yang tidak membangun kehidupannya. Dan dia tidak mau dirusakkan oleh hal-hal yang jahat. Itulah sebabnya setiap orang yang sangat senang melakukan kebaikan, dia tidak merasa memiliki musuh. Sebab baginya membenci orang lain sama dengan menghambat langkahnya untuk berkarya. Jadi kalau kita mau terus maju berkarya, sudahlah, jangan lagi kita mau dikendalikan oleh sikap-sikap yang tidak baik. Tetapi marilah kita terus berbuat yang baik supaya kita memanfaatkan hidup ini sebaik-baiknya. Sebab hidup ini adalah suatu kesempatan. Kalau sudah berlalu, kita tidak bisa lagi kembali ke belakang. Jadi mumpung Tuhan masih memberikan napas kehidupan, mumpung Tuhan masih memberikan kesempatan, mumpung Tuhan masih bersama dengan kita, janganlah kita jemu-jemu melakukan yang baik. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus tadi, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik. Apa yang baik bagi semua orang. Jadi kalau ada orang lain tidak menerima kebaikan yang kita lakukan, gak usah kita pedulikan. Memang di situ susahnya kita. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita melakukan yang baik, kemudian ada orang lain entah mengejek kita lah, entah cuek lah, entah apalah, tadi kata-katailah kita, langsung kita mandele, langsung kita berhenti berbuat yang baik. Nah di situ kelemahannya, jangan. Teruslah berbuat yang baik. Jangan pernah kita berhenti, jangan pernah kita berhenti. Dan yang ketiga, sikap hidup orang-orang benar yang menikmati hidup ini, dia mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya, ayat 15b. Dan Paulus mengatakan di epistel kita di Roma 12 ayat 18, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hiduplah di dalam perdamaian. Nah di sini, mengapa diingatkan kita supaya hidup berdamai? Karena manusia pada umumnya manginang, manusia menjadi serigala bagi sesamanya. Manusia, homo homini lupus. Manusia ada kecenderungan menjadi serigala, selalu mau menerkam sesamanya. Nah itu sikap sifat dari orang-orang yang tidak percaya. Tetapi menurut pemazmur, seharusnya kita yang percaya kepada Allah, kita ini harus menjadi manusia terhadap sesamanya. Homo homini homo. Kita harus menjadi manusia terhadap sesama kita, yaitu berperi kemanusiaan, berperasaan, berbudi, bertenggang rasa, bermurah hati, bertanggung jawab, dan yang lain-lain. Inilah pribadi dari orang yang mencari perdamaian. Dia menjadi homo homini homo bagi sesamanya, berperi kemanusiaan, marholong niroha. Dan selalu dia peduli kepada orang lain, tidak cuek. Nah itulah kita melalui nats ini digambarkan oleh pemazmur supaya kita ini benar-benar menikmati hidup dengan penuh sukacita. Satok kidong uluon, sakidok mata dok.
bagi Tuhan. Bota mursa kidok mata, hanya gini kan, sebentar. Tidak terasa kita ini tahun bertambah tahun. Mungkin kita ini sudah ada berumur 50, 60, 70, 80, 90. Kalau kita ibaratkan umur kita ini 1 sampai 10 tahun, hari Senin, 11 sampai 20 hari Selasa, 21 sampai 30 hari Rabu, 31 sampai 40 hari Kamis, 41 sampai 50 hari Jumat, 51 sampai 60 hari Sabtu, 61 sampai 70 hari Minggu, dan balik lagi hari Senin 70 sampai 80. Kalau kita ibaratkan ya, hari ini kita ibaratkan, kita gambarkan dulu 10 tahun. Sudah banyak dari antara kita ini pada hari Sabtu. Ya kan? Pada hari Jumat. Pada hari Kamis lagi. Dan mungkin banyak pada hari Rabu. Anak-anak kita lah sekarang mungkin, atau cucu-cucu kita pada hari Senin, pada hari Selasa. Tapi kita ini ya pada hari Minggu nunggu gudang. Udah banyak lansia kita. Kan sebentar kan? Sebentar. Kalaupun kita masuk lagi ke hari Senin, berikutnya puji Tuhan lah. Ke hari Selasa, puji Tuhan lah. Ke hari Rabunya, ya puji Tuhan. Mungkin ke hari Kamisnya, ya mungkin sudah jarang orang seperti itu. Nah, yang mau saya katakan Amang Inang, marilah kita melihat kehidupan kita ini. Supaya menikmatinya dengan takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan. Setelah PPKM ini, setelah kita sudah beribadah di gereja, ada beberapa lansia bertelepon ke saya, Amang udah bisa enggak kami ikut katanya. Ama sihol kami, rotu gereja. Dan ternyata ada kerinduan kita untuk memuji Tuhan di rumah Tuhan, di dalam gereja. Ini sangat luar biasa. Itu adalah tandanya bahwa memang kita ini rindu kepada Tuhan. Dan memang kita ini mau bersama dengan Tuhan. Dan memang kita mau menikmati kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Kita menikmati umur yang panjang bersama dengan Tuhan. Sebelum Tuhan memanggil kita, kita menjalani hidup ini dengan penuh bahagia. Amin. Tetapi takutlah akan Tuhan, itu yang dikatakan oleh pemazmur. Makanya tadi di ayat 12, marilah anak-anak dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Nah begitulah pemazmur mengingatkan kita. Dan upah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang takut akan Tuhan, menurut pemazmur, mata Tuhan tertuju kepada dirinya. Berarti selalu diperhatikan oleh Tuhan. Kalau ada orang yang memperhatikan kita, kan matanya tertuju ke kita. Demikian juga lah Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut kepada Dia. Termasuk kepada kita sekarang di sini. Termasuk kepada Amang Inang sekarang yang mengikuti ibadah secara live streaming di rumah. Mata Tuhan tertuju kepada kita, berarti Tuhan itu memperhatikan kita. Katakan dulu amin. Amin. Jangan ada lagi dari antara kita mengatakan, lagi parrohahut Tuhan yau. Jangan. Tuhan memperhatikan kita. Kemudian telinga Tuhan mendengar teriakannya. Itu berarti apa? Selalu dipedulikan oleh Tuhan. Jadi jangan ada lagi ragu-ragu dari antara kita. So ditangihot debata tangyaku. Jangan. Tuhan mendengarkan teriakannya. Itu bagi orang-orang yang takut akan Dia. Kemudian Tuhan melepaskannya dari segala kesesakan. Berarti apa? Selalu dijagai oleh Tuhan. Nah disinilah Amang Inang diperhatikan, dipedulikan, dijagai. Itu adalah kata kerja yang menunjukkan kasih sayang Tuhan kepada kita. Inilah yang kita butuhkan saat ini. Apalagi dalam menghadapi pandemi COVID-19. Diperhatikan, dipedulikan, dijagai oleh Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati
hidup ini hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Meskipun kita harus pakai masker, kemana-mana kita harus pakai masker kecuali di rumah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan masih selalu tetap bersama dengan kita. Amin. Ini yang kita butuhkan. Dan itulah kita menginang upah yang kita dapatkan. Tetapi sebaliknya, ini pemazmur mengatakan ya, orang-orang jahat itu Tuhan akan melenyapkan ingatan terhadap mereka. Itu di ayat yang ke-17. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apa yang mau dikatakan oleh pemazmur di sini? Kalau orang tidak mau berubah, kalau orang selalu tetap berbuat jahat, pemazmur mengingatkan itu adalah membuat dirinya menjadi orang yang tidak dipedulikan oleh Tuhan. Dan kasih sayang Tuhan kepadanya hilang karena dia tidak mau berubah. Itulah hukuman yang didapatkan oleh orang-orang jahat. Jadi kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Marilah kita berada di sikap hidup dari orang-orang benar, supaya kita menikmati hidup ini dengan baik, diperhatikan, dipedulikan, dijagai oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Jangan sampai kasih sayang Tuhan itu berlalu dari kita, jangan. Tapi biarlah terus menerus kita nikmati itu. Kasih sayang Tuhan itu yang menjaga kita, memelihara kita dalam perjalanan hidup kita ke depan. Dan untuk amanginang panitia Pesta Paralopolopon, bekerjalah untuk kemuliaan Tuhan melalui gerejanya dengan sungguh-sungguh. Kami yakin dan percaya dengan takut akan Tuhan, semua persiapan-persiapan nanti di pesta kita bisa terlaksana meskipun ya kita masih melihat situasi. Kita doakan ini COVID semakin melandai, semakin turun. Nanti pada saatnya kita mengadakan pesta pada bulan November, kita bisa bersuka cita merayakan, apalagi ulang tahun gereja kita ini sudah 89. Ini sudah usia yang sangat tua gereja kita ini. Sudah banyak gereja. Nah, di Pajai, sian gereja tahun 89 tahun, ini bukan usia yang muda lagi, sudah tua. 11 tahun lagi, ini merjubileum 100 tahun. Jadi dari sekarang mari kita persiapkan ke situ. Dan saya yakin, saya percaya panitia bisa melakukan yang terbaik untuk gereja, bekerjalah menginangnya, semua tadi yang sudah dibacakan dan semua kita jemaat ikut mendoakan, ikut melibatkan diri untuk semua kegiatan kita nanti, meskipun ya kalaupun terbatas ya tidak apa-apa, tetapi kita tak bersuka cita. Tapi mudah-mudahanlah pandemi ini cepat berlalu supaya kita bisa bersuka cita. Itulah firman Tuhan yang mengingatkan kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang selalu tetap menjaga diri kami, menjaga lidah kami, menjaga mulut kami dari perkataan-perkataan yang jahat, supaya kami Tuhan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kuatkan kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah jemaat-Mu yang hadir pada saat ini meskipun terbatas, dan juga yang mengikuti ibadah secara live streaming. Biarlah Engkau Tuhan menjagai, memelihara, peduli kepada kehidupan kami besok dan 1 minggu ke depan, dimanapun jemaat-Mu ini Tuhan beraktivitas, bekerja, atau anak-anak-Mu Tuhan kuliah secara online atau sekolah, biarlah Engkau Tuhan bersama kami dan menjagai kehidupan kami. Berkatilah panitia kami Tuhan yang sudah kami lantik, Pesta Paralopolopon, Pesta Gotilon, dan juga sekaligus pesta ulang tahun gereja-Mu, supaya mereka dengan semangat melaksanakan tugas kepanitiaannya dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk
jemaatmu yang sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Amang Hasiagian Boru Lubang Gaol, Deborah Elizabeth Tinambunan, Nyonya Napitupulu Boru Purba, Situa JR Huta Barat Boru Simajutak, Nyonya Lumban Tobing Boru Simajutak, Rosita Harianja, Situa FH Siagian Boru Pasaribu, Nyonya Siagian Boru Sitorus, Rina Yanti dan Novita Siagian, Nyonya Huta Galung Boru Pangaribuan, Amang D. Limbong, calon Sintua Boru Situmorang, Nyonya Limbong, calon Sintua Boru Situmorang, Nehemia, Grace, dan Nathan Limbong, Amang M. Sitorus Boru Silitonga, Nyonya Sitorus Boru Silitonga, Purnama, Agustin, dan Esther Sitorus, Elisa Tambunan, Amang C. Damanik Boru Purba, dan Inang Pendeta Ragima yang masuk tadi malam Tuhan ke rumah sakit karena kelemahan jantung, dan jemaat yang lain yang tidak tertulis namanya di warta jemaat kami ini, dan juga jemaat yang berduka karena meninggalnya keluarga mereka, baik orang tua maupun anggota keluarga. Tuhan, biarlah Engkau memberi kesembuhan, biarlah Engkau memberi mereka Tuhan sukacita dan juga penghiburan bagi jemaat yang berduka cita. Berkatilah mereka Tuhan, biarlah Engkau yang memelihara kehidupannya melalui kesembuhan, melalui penghiburan dan juga kekuatan. Terima kasih Allah Bapa di sorga, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan kita. Kita datang
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Semua sintua supaya maju ke depan. Salam minggu. Yang bertugas ya. Amang Inang yang dikasihi Yesus Kristus, di sini kami pendeta sintua yang bertugas menyampaikan salam minggu kami untuk kita semua. Karena kita masih belum bisa bersalaman karena COVID. Terimalah salam minggu kami Amang Inang yang kami sampaikan dari depan gereja ini, dan juga untuk Amang Inang yang berada sekarang di rumah mengikuti ibadah live streaming. Doa kami Amang Inang sehat-sehat datang dari rumah
pulang juga dari gereja ini sehat-sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Amin. Terimalah salam minggu kami yang kami sampaikan dari altar ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas! Tepuk tangan kita untuk Tuhan. Mulak mahamu di bagasan damai.